ini kita matematika ya anak-anak, tema 4 yaitu KD 3.8, yaitu menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang ya. Yang pertama adalah macam-macam bangun datar dan ciri-cirinya. Kemarin anak-anak sudah belajar dengan wali kelasnya masing-masing. Sekarang Bu Zuni akan menjelaskan kembali ya. Untuk yang pertama yaitu ada yang namanya bangun datar, namanya persegi panjang. Ciri-cirinya memiliki 4 sudut ya. Ini pojok-pojoknya ini 4 sudut, memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, ini seperti ini yang tegak lurus ini. Pojok-pojoknya ini dinamakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kemudian memiliki 4 titik sudut ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian lanjut bangun datar yang kedua dinamai persegi. Persegi gambarnya seperti ini. Sama, hampir sama seperti persegi panjang. Ciri-cirinya memiliki 4 sudut, memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudutnya 90 derajat dan memiliki 4 titik sudut. Kemudian selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang gambarnya seperti ini. Nah, tidak lurus, agak miring-miring ya. Ciri-cirinya sama, memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, tapi sudutnya bukan siku-siku ya. Memiliki 4 titik sudut juga di sini. Kemudian selanjutnya bangun datar yang selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Ya, di sini ini ketiga sisinya sama panjang, maka disebut segitiga sama sisi. Nah, ciri-cirinya apa aja? Memiliki 3 sisi, 1, 2, 3. Memiliki 3 sudut yang sama besar. Nah, karena tadi sisinya sama panjang, maka ketiga sudutnya sama besar. Kemudian memiliki 3 titik sudut ya anak-anak. Ini 3 titik sudut ya. Lanjut, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku, di sini terdapat 1 sudut siku-siku, makanya dinamakan segitiga siku-siku. Masuk ke ciri-cirinya apa saja? Memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki salah satunya sudut siku-siku, dan memiliki 3 titik sudut gitu ya. Sudah bisa ya membedakan? Oke. Lanjut, yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang di sini gambarnya mirip seperti layang-layang yang anak-anak suka mainkan itu ya. Nah, ciri-cirinya apa aja? Memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini yang AB dengan BC sama ya. Kemudian yang bawah AD dengan DC juga sama panjang, juga memiliki 4 titik sudut. Nah, itu ya anak-anak untuk bangun datarnya. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama adalah balok ya. Balok gambarnya seperti ini. Kalau bangun ruang itu ada tutupnya, ada selimutnya, ada alasnya ya, beda dengan bangun datar. Seperti itu. Ini gambar balok seperti ini. Memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Bisa kita hitung nanti. 6 sisi yaitu bawah, atas, depan, belakang, kanan, kiri. 6 ya. 12 rusuk, rusuknya ini yang berdiri tegak yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya cara ngitungnya. Kemudian untuk titik sudutnya berarti pojok-pojokannya anak-anak bisa ngitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu caranya ya. Kemudian bangun
bangun ruang yang selanjutnya adalah kubus ya. Kubus hampir sama dengan balok, cuma kalau kubus lebih pendek ya, memiliki sama juga 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut, sama dengan balok ya. Kemudian selanjutnya adalah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga gambarnya seperti ini. Alas dan atasnya sama, bentuknya segitiga. Kalau prisma, nah ini kalau bawahnya ada segitiga, atasnya segitiga atau tutupnya segitiga, disebut prisma segitiga. Memiliki berapa sisi? 5 sisi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu seperti itu. Memiliki 5 sisi, memiliki 9 rusuk. Rusuknya gimana? Rusuknya ini yang berdiri, garis-garis di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya cara ngitungnya. Kemudian titik sudutnya tadi yang pojok-pojok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya anak-anak. Sudah bisa? Bisa. Oke, sekarang lanjut 5 segi 4. Nah, ini kenapa disebut 5 segi 4? Karena bawahnya bentuknya adalah segi 4. Memiliki 5 sisi, bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, ini bisa dihitung ya. Memiliki 5 titik sudut. 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gitu ya anak-anak cara menghitungnya. Kemudian selanjutnya adalah KD 3.9, yaitu menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Sudah tadi, sekarang berdasarkan ini pola bangun datarnya. Nah, di sini Bu Zuning punya contoh lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, pola bangun datarnya berarti diurutkan sesuai dengan gambar pola bangun datar yang disajikan. Gambar pertama seperti ini, gambar kedua lingkaran-lingkaran segitiga, segitiga. Berarti ikuti lagi lingkaran-lingkaran segitiga, segitiga. Selanjutnya sama. Di sini ada segitiga, lingkaran-lingkaran segitiga. Ikuti lagi. Lingkaran-lingkaran segitiga. Lingkaran-lingkaran berarti belakangnya segitiga, seperti itu. Ya, bisa toh nanti di rumah bisa dipelajari lagi, bisa latihan ya. Kemudian nah, yang ini pola bangun ruang. Yang pola bangun ruang sama, hampir sama seperti pola bangun datar. Cuma bedanya adalah bangun ruangnya saja. Di sini ada tabung, ada balok, ada kubus. Diurutin berarti. Tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus. Kalau dilanjutkan ya. Di sini misal yang kedua, balok, balok, tabung. Berarti selanjutnya polanya sama. Balok, balok, tabung, balok, balok, tabung. Ini kalau dilanjutin terus sama. Balok, balok, tabung gitu. Yang ketiga juga sama. Balok, kubus, tabung. Berarti balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, dan seterusnya. Masih tetap sama ya, tinggal kita melihat soal yang disajikan. Kemudian selanjutnya adalah KD yang selanjutnya, yaitu KD 3.8, menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Nah, di rumah kan pasti kalian punya berbagai macam alat ya, atau benda yang ada di rumah yang mirip atau bentuknya seperti bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas sekarang adalah yang bentuknya seperti bangun datar. Nah, yang pertama tadi Bu Yuning punya contoh persegi panjang. Contohnya ini bentuknya bisa buku, meja, lemari, jendela, pintu, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya persegi ada keramik, televisi, jam dinding atau eternit plafon yang ada di atas atap itu ya.
Kemudian selanjutnya adalah yang bentuknya segitiga. Nah, yang bentuknya segitiga kalau di rumah ini ada hanger untuk gantungan baju, penggaris segitiga, atap rumah ya. Nah, bentuknya juga segitiga. Nah, ini adalah contoh benda konkret atau benda nyata yang mirip atau bentuknya sesuai bangun datar. Kemudian yang selanjutnya, pola bangun ruang berdasarkan benda di sekitar. Nah, kalau tadi sudah bangun datar, sekarang bangun ruang. Ya, Bu Zuning akan memberi contoh. Di sini ada bentuk bangun ruang seperti bola. Nah, bola itu berarti melingkar penuh ya, bulat penuh. Nah, contoh bendanya apa? Bakso, kelereng, buah melon, semangka, jeruk, jambu, dan lain sebagainya. Nah, di sini di bawah ada tabung, kubus, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa mencari di rumah untuk contoh-contoh benda-bendanya ya. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.